Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas 22A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis dan perkembangannya. Adapun poin-poinnya, yang pertama yaitu pengertian etika bisnis secara umum dan pengertian etika bisnis menurut para ahli. Kedua yaitu tujuan etika bisnis. Ketiga, contoh etika bisnis, dan keempat yaitu sejarah perkembangan etika bisnis dari masa ke masa. Pertama yaitu pengertian etika bisnis secara umum. Etika bisnis adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencangkup beberapa aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Kedua yaitu pengertian etika bisnis menurut para ahli. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Selanjutnya, menurut State et al. Mengemukakan bahwa etika bisnis adalah standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara mengambil suatu keputusan bisnis. Kedua yaitu tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Ketiga yaitu contoh etika bisnis. Pertama, menyebutkan nama. Kedua, berdiri saat berkenalan. Ketiga, mengucapkan terima kasih. Keempat, tuan rumah membayar tagihan. Keempat yaitu sejarah perkembangan etika bisnis, dimulai dari situasi dahulu. De Gourgues melukiskan bahwa di perguruan tinggi masalah topik moral sekitar ekonomi dan bisnis terutama disoroti dalam teologi. Dalam kalangan Katolik, pada umumnya mata kuliah ini mendalami ajaran sosial gereja, yaitu uraian sistematis dari ajaran para paus dan ensiklik sosial. Kedua yaitu masa peralihan pada tahun 1960-an. Dasawarsa di Amerika Serikat dan dunia Barat pada umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas. Revolusi mahasiswa mulai di ibu kota Prancis pada bulan Mei 1968. Penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Suasana tidak senang khususnya kaum muda itu diperkuat dan dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Ketiga yaitu etika bisnis lahir di AS pada tahun 1970-an. Norman Eboini menyebut suatu kerjasama macam itu sebagai tanggal kelahiran etis bisnis, yaitu konferensi perdana tentang etika bisnis di Universitas Kansas oleh PhD Departemen Richard de Gourgues bersama College of Business Joseph Pichler pada bulan November 1974. Makalahnya kemudian diterbitkan dalam bentuk buku Ethics, Free Enterprise and Public Policy, Essay One Moral Issue in Business 1978. Keempat yaitu etika meluas ke Eropa pada tahun 1980-an. Banyaknya fakultas ekonomi atau sekolah bisnis di Eropa mencantumkan mata kuliah etika bisnis pada tahun 1983. Diangkat profesor etika bisnis pertama di suatu universitas di Eropa yaitu Universitas Nijmegen di Belanda. Perkembangan pesat pun terjadi di saat anggaran belanja universitas di mana-mana diperketat akibat kesulitan finansial. Maka di tempat care dalam etika bisnis disponsori oleh dunia bisnis seperti di Inggris pada sekolah bisnis Lens, Master, dan London. Kelima yaitu etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an. Tanda bukti bagi sifat global etika bisnis adalah didirikannya International Society for Business Economics dan Ethics atau biasa ditingkat dengan ISBEE mengadakan pertemuan pertamanya dengan The First World Congress of Business Economics and Ethics di Tokyo pada tanggal 25-28 Juni pada tahun 1996.
dengan membawakan 12 laporan situasi etika bisnis di kawasan dunia. Kongres kedua berlangsung di Sao Paulo, Brasil tahun 2000. Keenam, etika bisnis zaman sekarang. Hingga saat ini, etika bisnis terus berkembang di Indonesia. Pada beberapa perguruan tinggi, terutama pada program pasca sarjana, telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu, bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis, misalnya Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia di Jakarta. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai etika bisnis dan perkembangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.